Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andriasri, Guru Matematika SMP Negeri 3 Satap Liukan Tupak Biring, Kabupaten Pangkep, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Parepare. Hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, insya Allah saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi pola bilangan untuk siswa kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Oke anak-anakku, kita awali proses pembelajaran kita ini dengan sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anak, ibu mau absen dulu ya. Hari ini hadir semua? Hadir semua ya. Baik anak-anakku, tak lupa ibu selalu mengingatkan pada kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya, karena kita masih dalam keadaan pandemi. Penerapannya itu yaitu 3M, yaitu pertama apa? Mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan ketiga kalian tetap menjaga jarak. Baik, anak-anakku, seperti yang ibu informasikan kemarin bahwa materi kita hari ini adalah pola bilangan ya. Kita nanti akan mempelajari pola bilangan persegi, pola bilangan ganjil, dan pola bilangan genap. Sebelum masuk ke materi, kita sebaiknya mengetahui apa manfaat dari materi yang akan kita pelajari ya. Silakan perhatikan PPT di atas, Nak. Oke, kalian lihat gambar pertama itu gambar apa? Iya, betul, orang yang sedang berada di perpustakaan. Ada yang sering ke perpustakaan di sini? Iya, sering ya. Apa yang dibuat pada saat ke perpustakaan? Membaca buku. Di perpustakaan itu berisi buku-buku yang sudah disusun secara rapi ya, dan biasanya memiliki kode-kode yang unik. Dan kode-kodenya itu biasanya dikelompokkan berdasarkan nama bukunya kah, judul buku, atau nama penulisnya. Nah, supaya memudahkan kalian pada saat ke perpustakaan untuk mencari buku bacaan ya, tidak perlu kalian cari bukunya satu persatu di dalam rak ya, akan sangat sulit buat kalian. Nah, kalian hanya perlu mencari kodenya itu apa, kode buku yang kalian mau baca ya. Karena kodenya itu sudah tersusun dengan rapi dan sudah berpola. Ya, anak-anakku. Nah, apa yang dilakukan oleh petugas perpustakaan juga ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Pada saat kalian punya buku ya, misalnya kalian mau menyusunnya secara rapi, supaya kalau kalian mau mencarinya tidak kesulitan ya untuk mencarinya. Kalian bisa juga membuat kode-kode tertentu pada susunan buku kalian itu, supaya memudahkan kalian mencari buku yang kalian mau baca atau kalian mau pelajari ya. Oke, kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar apa itu anak-anak? Iya, betul ya. Gambar yang kedua itu merupakan susunan kursi di bis. Pada saat kita naik bis itu, biasanya kan kalau ke daerah anak-anakku beli karcis dulu ya. Nah, di karcis itu ternyata ada nomor kursi, nomor kursi tempat kita akan duduk ya. Nah, kita harus tahu pola penomoran kursi di dalam bis itu supaya apa anak-anak? Supaya memudahkan kita untuk bisa duduk di tempat yang sudah ditentukan. Oke, paham ya? Paham sampai di sini? Oke, baik ya. Nah, kenapa Ibu sampaikan manfaat dari kita mempelajari pola bilangan anak-anakku? Mau tahu kenapa?
Ya, supaya kalian lebih termotivasi untuk mempelajari materi ini ya. Karena ternyata materi ini banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi ini, Ibu mau mengingatkan materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ada materi himpunan bilangan asli, kemudian himpunan bilangan caca, himpunan bilangan ganjil, dan seterusnya. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat apa yang disebut himpunan bilangan asli? Ya, oke, Radni silakan, Nak. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan yang terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, bagus sekali. Berarti Radni masih ingat. Ada lagi yang masih ingat apa itu himpunan bilangan caca? Iya, Aisyah. Oke, bagus sekali ya. Alhamdulillah kalian masih ingat materi yang sudah pernah Ibu kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anakku yang pertama itu setelah proses pembelajaran nanti anak-anakku ini diharapkan mampu menunjukkan sikap religius, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, percaya diri dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anakku mampu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan genap, pola pada barisan bilangan ganjil, dan pola pada barisan persegi. Kemudian anak-anakku juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dengan tepat. Nah anak-anakku, adapun tahapan pembelajaran kita nanti ini Ibu akan kasih orientasi masalah. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi kelompok. Setelah itu kalian akan presentasi kelompok ya. Kemudian terakhir nanti Ibu akan memberikan kuis pada kalian. Nah jadi ada 2 penilaian sebenarnya yang Ibu akan ambil ya. Penilaian proses, kemudian penilaian hasil. Nah penilaian prosesnya tadi itu Ibu akan menilai bagaimana keaktifan kalian pada saat berdiskusi kelompok. Kemudian pada saat kalian menjawab dan bertanya ya. Ibu juga akan mengambil penilaian hasilnya yaitu berupa kuis yang akan kalian kerjakan nanti secara individu. Masih semangat belajar hari ini? Semangat. Oke, bagus. Kemarin kan Ibu sudah bagikan bahan ajarnya ya? Sudah semua sudah diterima? Sudah ya, berarti kalian sudah pelajari ya bahan ajarnya di rumah, sudah atau belum? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang sudah kalian pelajari di bahan ajar kalian mengenai materi pola bilangan ini? Siapa yang mau menjawab? Ayo, angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Mas Sita. Apa, Nak? Pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki susunan pola yang sama dan teratur. Oke, baik. Bagus sekali ya. Berarti Mas Sita ya mempelajari mengenai apa itu atau pengertian dari pola bilangan. Bagus. Siapa lagi yang sudah pelajari bahan ajarnya? Saya, Bu. Ya, oke. Cantika apa, Nak? Jenis pola bilangan ada 3 yaitu pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan pola bilangan segitiga. Oke, bagus ya. Berarti Cantika mempelajari katanya beberapa dari pola bilangan, yaitu pola bilangan persegi, pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, dan pola bilangan segitiga. Oke, ada yang lain? Saya, Bu. Iya, oke. Amsil apa, Nak? Ada juga pola bilangan persegi dan persegi panjang. Oke, bagus ya. Berarti Amsir juga mempelajari mengenai jenis-jenis pola bilangan seperti yang tadi juga dipelajari oleh Cantika. Bagus ya. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu yang pertama Ibu akan berikan permasalahan yang ada pada LKPD kalian. Kalian lihat di atas di PPT kalian, permasalahan di atas ini nanti ada atau sudah disajikan di LKPD yang nanti akan Ibu bagikan ya. Nanti silahkan kalian berdiskusi kelompok, kalian menganalisa, kemudian berdiskusi bagaimana caranya mencari solusi dari permasalahan yang diberikan di LKPD kalian. Sebelumnya anak-anakku, Ibu mau kalian duduk dulu berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin. Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu. Oke, silakan. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3 ya. Oke, baik.
Sudah ada semua ya? Sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat silakan kalian baca baik-baik, kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, di hadapan kalian juga ini sudah ada karton ya. Ini karton fungsinya untuk apa? Ya, nanti setelah kalian kerjakan LKPD-nya itu kalian tempel nanti hasilnya di karton ini supaya nanti pada saat presentase memudahkan kalian untuk mempresentasikannya. Oke? Paham ya? Oke. Menemukan pola bilangan persegi. Iya, ada apa? Cantika, apa yang mau ditanyakan, Nak? Oh, masih belum paham ya caranya? Masih belum paham? Oke, anak-anakku yang lain juga supaya kalian lebih paham cara mengisi LKPD kalian. Ibu bantu ya. Ibu bantu dengan video pembelajaran berikut ini. Tolong ditonton semua ya. Setiap rumah itu kan diberi nomor dengan urutan tertentu ya. Misal rumah pertama ditulis nomor 1, rumah berikutnya nomor 2, berikutnya nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Atau misal ya, itu di blok A gitu ya. Berarti rumah pertama ditulisnya A1, rumah kedua A2, rumah ketiga A3, A4 dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatikan ya, atau itu kan setiap rumah diberi nomor dengan aturan atau pola tertentu. Nah, fungsinya ya salah satunya untuk mempermudah pencarian alamat sebuah rumah. Nah, dari situ ya, dari pembahasan tadi, kira-kira materi yang akan kita bahas adalah, ya benar sekali ya, kita akan membahas tentang pola bilangan. Jenis-jenis pola bilangan, yang pertama pola bilangan ganjil, yang kedua pola bilangan genap, yang ketiga pola bilangan persegi, keempat pola bilangan persegi panjang, kelima pola bilangan segitiga, keenam pola bilangan Fibonacci, ketujuh pola bilangan segitiga Pascal, kedelapan pola bilangan aritmatika, ya. kesembilan pola bilangan geometri dan khusus. Untuk pola bilangan aritmatika dan geometri akan dijabarkan kembali ya lebih luas di materi berikutnya. Yang pertama pola bilangan ganjil. Nah, dari susunan angkanya sudah kelihatan ya, dimulai dari angka 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, pada pola bilangan ada istilah suku ke N ya, atau ditulis UN. Nah, rumus suku ke N dari pola bilangan ganjil itu 2N dikurangi 1. Berikutnya pola bilangan genap. Nah, dilihat dari urutan angkanya di situ 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, kelihatan jelas ya pola bilangan genap. Nah, rumus suku ke N-nya itu UN sama dengan 2 dikali N. Oke, sudah dinonton semua video pembelajarannya ya? Oke. Sudah paham semua caranya? Sudah bisa ya Cantika menyelesaikan nomor 2? Iya, oke, bagus ya. Silakan dikerjakan kembali ya LKPD-nya. Nah, rumah di sebelah kiri jalan urutan nomornya berapa? Ya, ini kan dari 2, 4, 6, 8. Ini sebelah kanan ya, kalau ini sebelah kirinya. Nah, pola barisan bilangan apa yang dibentuk? 1, 3, 5, 7. Paham ya? Bisa? Sama ini. Di sebelah kanan itu penomoran rumahnya itu membentuk pola barisan apa, angka apa. Kemudian yang ini barisan bilangan ganjil. Ya. Nah, ini yang titik-titiknya nanti kalian isi. Nah, ikuti pola dari atas. Misalnya pola dari atas 1, 3, 5, 7. Berarti ini bertambah berapa? 2, berarti untuk mengisi di sini berapa? Iya, oke. Lanjut ya, bisa ya. Nah, supaya nanti dapat rumus pola barisan bilangan ganjil. Nah, silahkan digunting nanti ini aktivitas pertama, kemudian tempelkan di kartonnya. Ya, untuk nomor 2 belum selesai ya. Nomor 2 ini suku ke 1 ikuti polanya. Ini kan polanya pola bilangan ganjil. Nah, berarti 1, 3, 5, 7 ini bertambah berapa? Tambah 1 ke 3 itu bertambah? Iya, bertambah 2. Nah, kalau
di sini bertambah 2, ini bertambah 2, di sini bertambah 2. Berarti untuk mendapatkan pola yang kelima ini juga harus ditambah 2. Berarti berapa hasilnya? Nah, nanti kalau sudah semua ini baru kalian bisa menemukan rumus bilangan ganjil. Sudah masuk aktivitas kedua ya. Kelompok 1 ya, pola bilangan persegi. Bisa ini yang diisi titik-titik merahnya. Ini pola bilangan apa ini? Persegi itu kan 1, 4, 9, 16. Ini diikuti polanya. Dari 1 ke 4 itu langkah berapa? 4 ke 9 berapa? 9 ke 16 sampai akhirnya dapat pola ke-5 dan ke-6. Bisa ya? Oke, yang sudah selesai kerjakan LKPD-nya, silakan digunting-gunting jawabannya itu ya. Kemudian kalian tempatkan di kartonnya. Tulis kelompoknya, tulis nama kelompoknya. Sebentar ditulis nama kelompoknya di sini ya. Kemudian anggota-anggotanya, kemudian nanti hasil diskusinya ditempatkan di sini ya. Oke. Oke, bagus. Kelompok 2 sudah hampir selesai ya. Sudah semua ya? Sudah? Oke, sekarang kalau sudah, silahkan hasil pekerjaannya itu kalian sajikan di depan ya, di papan tulis. Silahkan ditempel di papan tulis. Tempel yang paling ujung ya. Jangan terlalu tinggi, nanti tidak bisa dibaca, nak. Oke, bagus. Sekarang kelompok 2, silahkan. Oke, sekarang hasil kerja kelompoknya semua sudah kalian tempelkan di atas papan tulis ya. Nah, sekarang kita mulai diskusi kelompoknya. Nah, Ibu mau tanya kelompok siapa yang mau memulai dulu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok mana? Oh iya, kelompok 3, bagus ya, berani tampil. Kelompok 3 silahkan, nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Ya, oke, silakan untuk aktivitas pertama, nak, silakan dibaca. Pola bilangan ganjil dan pola bilangan genap. Suatu hari Andi ingin mencari rumah temannya bernama Gita yang berada di Jalan Merpati. Dena nomor rumah di Jalan Merpati seperti gambar berikut. Andi berada di pintu gerbang dan menghadap ke Jalan Merpati. Nomor 1. Rumah kita adalah ketujuh sebelah kanan jalan. Nomor berapa kan rumah kita? Nomor 14. Ya, coba ditunjukkan dari mana? Indah, yang dari mana 14-nya itu? Ini, Bu. Oh iya, bagus. Jawabannya katanya nomornya itu, nomor ke-7 itu nomor 14. Ada yang berbeda tidak jawabannya? Sama. Oh, sama dengan kelompok 3. Iya, bagus. Lanjut, nak. B. Perhatikan urutan nomor di sebelah kiri jalan. Dapatkah kamu menyebutnya bola barisan bilangan apa yang dibentuk oleh nomor-nomor rumah tersebut? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19. Oke, pola bilangan apa yang terbentuk? Pola barisan bilangan yang bentuk adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil, bagus. Jawaban yang lain ada tidak? Sama pola bilangan ganjil juga? Bagus. Ya, berarti sama ya. C. Perhatikan urutan nomor rumah di sebelah kanan jalan. Dapatkah kamu menyebutnya pola barisan bilangan apa yang dibentuk oleh nomor-nomor rumah tersebut? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 15, 20. Pola barisan bilangan yang terbentuk adalah pola barisan bilangan genap. Bagus. Yang terbentuk katanya pola bilangan genap. Ada yang lain jawabannya? Sama juga ya jawabannya. Oke, bagus. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, lanjut. Nomor 2, nak. Perhatikan barisan bilangan ganjil berikut. 1, 3, 5, 7. Suku ke 1,
suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan suku ketujuh. Maka suku KN 2N kurang 1. Rumus suku KN pola barisan bilangan ganjil adalah 2N kurang 2. Oh iya, kelompok 3 katanya. Oh iya, kelompok 3 katanya menemukan bahwa dari susunan suku ke-1 sampai suku ke-N itu pola barisan bilangan ganjil itu rumusnya 2N kurang 1. Ada yang mau bertanya atau ada yang jawabannya lain? Bu, saya mau bertanya, Bu. Iya, silakan Irfandi, apa yang mau ditanyakan, Nak? Bilangan ganjil ditambah-tambah 2, Bu. Oh, untuk bilangan ganjil, iya kelompok 1, kelompok 3 apa jawabannya, Nak? Oh betul ya, kalau bilangan ganjil itu ditambah-tambah 2. Coba lihat ya. Nah, Ibu jelaskan dulu. Berdasarkan pertanyaannya tadi, Irfandi bertanya bagaimana apakah pola bilangan ganjil itu bertambah 2 ya? Irfandi ya, coba kalian lihat. Nah, pola bilangan ganjil kan itu terbentuk dari angka 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Nah, coba lihat dari angka 1 ke 3 itu kan bertambah 2. Oke? Yang ini juga polanya sama, bertambah 2 juga, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang ini juga bertambah 2, ternyata polanya sama, bertambah 2. Berarti untuk mengisi titik-titik di sininya, kita harus juga mengikuti pola yang ada, yaitu bertambah 2. Jadi di sini kita tambah 2. Nah kalau ditambah dengan 2 berarti 7 tambah 2, 9. Begitupun pada pola berikutnya. Paham ya, Irfandi? Oke, paham. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Tolong dikasih aplaus dulu untuk teman kalian. Petunjuk istilah titik-titik yang berwarna merah. Pola bilangan di atas jika diurutkan akan menjadi 1, 4, 9, 16. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Oke, bagus. Dapatkan rumus pola bilangan persegi yaitu Oke, ya N kali N. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, ada yang bertanya mengenai pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil seperti ini, Nak, urutannya. Nah, ya? Paham ya? Nah, kalau pada pola kelima dengan mudah kita ketahui. Karena kita ikuti polanya bertambah 2. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakan itu pola ke-50? Kita akan sangat kesulitan kalau ditambah-tambah terus sebanyak 50. Maka kita gunakan rumus UN yang tadi kalian dapat, rumusnya itu 2N kurang 1. Jadi U-nya itu, N-nya kita ganti menjadi pola yang ke-50. Pola yang ke-50 berapa? Cukup diganti N-nya menjadi 50 dikurang 1, hasilnya 2 kali 50 berapa? 100 dikurang 1, hasilnya adalah 99. Nah, cara yang sama juga pada pola bilangan genap. Misalnya pola bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kita lihat polanya ya. Nah, ini juga bertambah 2. Dari 4 ke 6 juga bertambah 2. Ini juga bertambah 2. Nah, kalau kita mau cari pola kelima, Nak, maka kita tambah 2 juga. Maka kita akan dapatkan 8 tambah 2, 10. Nah, untuk memudahkan kita, kalau misalnya pola disuruh mencari pola yang ke-15 misalnya, cukup kita gunakan rumusnya saja untuk pola ke-15 ya. Pola ke-15 kita masukkan rumus pola bilangan genap itu 2N. Kita ganti N-nya menjadi 15, berarti 2 dikali 15 itu sama dengan 30. Nah, hal yang sama juga kita bisa lakukan pada pola bilangan persegi. Ya, paham ya semua? Sudah paham? Oke, bagus ya. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah berdiskusi kelompok ya. Kalian juga sudah menyajikan hasil diskusi kelompok kalian dan sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Nah, alhamdulillah tadi di hasil diskusinya itu berjalan dengan lancar. Kalian Ibu lihat aktif ya dalam diskusi kelompoknya ya. Bagus sekali, cuman ada yang perlu lebih dipermantap lagi ya. Pada saat diskusi kelompoknya itu kalian harus lebih aktif lagi bertanya kah atau menanggapi jawaban dari teman kelompok kalian supaya apa? Supaya diskusinya itu bisa hidup ya. Oke, lain kali bisa diperbaiki ya anak-anak. Bisa ya? Oke, baik. Oke, seperti janji Ibu tadi anak-anakku, pada akhir pembelajaran nanti kita akan adakan
kuis ya. Nanti itu kuisnya dikerjakan secara individu ya, sendiri-sendiri ya, jangan nyontek-nyontekan. Oke, siap ya? Oke, kalau begitu silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya, Nak. Silakan. Ya, ketua kelas boleh kumpulkan LKPD teman-temannya, baru kita kuis. Ini lembar jawaban untuk kuis, nanti kalian kerja ya. Oke, silahkan kalian tulis nanti di bagian atas itu nama dan kelas kalian. Oke, silakan soalnya sudah ada. Silakan kalian jawab kuisnya ya, kerja sendiri-sendiri ya. Oke, sudah ya semua? Ya, silakan dikumpul, Nak. Oke, sudah. Oke, sudah, Mesir. Oke. Tika. Baik anak-anak, Ibu sudah memeriksa hasil kuis kalian. Nah, Ibu bagikan dulu ya hasilnya. Oke, hasilnya. Oke, sudah didapat semua hasilnya? Oke, dan hari ini Ibu juga sangat berbahagia ya karena hasil kuis kalian tadi itu sangat memuaskan ya. Ini sudah banyak yang senyum-senyum ya. Berarti hasil yang diperolehnya itu bagus ya. Ada 2 orang ya yang berhasil mendapat nilai 100 yaitu Ratni dan Cantika ya. Oke, selamat ya. Dan hanya ada 1 orang yang akan ikut remedial nanti ya. Untuk yang ikut remedial jangan khawatir, Nak, jangan berputus asa ya. Tetap semangat belajar supaya nanti hasil yang diperoleh itu lebih meningkat lagi. Dan untuk anakku yang sudah tuntas belajar, nanti Ibu akan memberikan materi pengayaan. Oke anak-anakku, sebelum kegiatan kita ini kita akhiri ya, kita mau menyimpulkan dulu apa hasil yang sudah kita pelajari tadi. Nah sekarang ada tidak yang bisa membantu Ibu memberikan kesimpulan berdasarkan proses belajar yang sudah kita lalui tadi? Oke, siapa? Iya, oke, bagus. Tika, silakan, Nak. Ganjil adalah pola yang terbentuk dari angka ganjil. Rumus dari bilangan ganjil adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan, Nak. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan genap. Rumusnya UN sama dengan 2N. Oke, bagus. Siapa lagi ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Irfandi, Nak, silahkan. Pola bilangan persegi adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan persegi. Rumusnya UN sama dengan N Pangkat? N pangkat? 2. N pangkat 2. Oke, bagus ya. Betul sekali. Kalian sudah menyimpulkan semua ya. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, dan pola bilangan persegi berikut dengan rumus-rumusnya. Oke anak-anakku, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini, Ibu informasikan sebelumnya ya, bahwa materi kita berikutnya itu tetap materi pola bilangan, tetapi nanti kita akan mempelajari pola bilangan persegi panjang, kemudian pola bilangan segitiga, dan pola bilangan Fibonacci ya. Nanti Ibu akan bagikan lagi bahan ajarnya untuk kalian pelajari di rumah ya. Oke, sebagai oleh-oleh di rumah buat kalian, silakan kalian kerjakan PR-nya. Itu ada pada buku siswa kalian halaman 40 ya. Sudah dicatat halamannya? Baik anak-anakku, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.